Berikutnya, pemirsa, bekas Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman ini dicokok oleh anggota Densus 88 di kediamannya di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat. Mantan Ketua di Tangerang Selatan ya. Mantan Ketua YLBHI diduga terlibat kasus terorisme. Munarman ditangkap tim Densus 88 karena diduga terlibat dalam kegiatan baiat terorisme di Jakarta, kemudian juga ada di Medan, Sumatera Utara dan juga Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menggeledah rumah Munarman dan juga bekas markas FPI di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan di Petamburan 3, polisi menyita barang bukti berupa atribut ormas, dokumen, dan bahan-bahan peledak. Di antaranya botol berisi serbuk dan cairan peledak TATP. Bahan peledak tersebut diduga mirip dengan yang ditemukan di rumah terduga teroris di Condet dan Bekasi beberapa waktu lalu. Dan untuk sementara, kepolisian memiliki waktu 21 hari untuk menentukan status Munarman usai ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Hal ini merujuk kewenangan penyidik berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Ditangkapnya Munarman dalam kasus terorisme tentunya menarik perhatian publik. Melihat latar belakang Munarman bersinar dari aktivis, ketua YLBHI hingga orang kepercayaan Habib Rizik Syihab. Lantas pertanyaan besarnya adalah memang benarkah Munarman tersandung kasus terorisme? Sejauh mana keterlibatan Munarman? Hal ini memang menjadi perbincangan masyarakat, perbincangan publik setelah kemarin cukup berita yang mengagetkan melihat kabar bahwa Munarman ini kemudian ditangkap oleh Densus 88 di kediamannya pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berbicara mengenai hal ini dan juga memberikan informasi lebih dalam, informasi terbaru kepada kita. Sudah hadir bersama saya kuasa hukum dari Munarman atau kuasa hukum dari Pak Munarman yaitu Mas Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aziz. Bergabung juga dengan kita untuk bisa terlibat dalam diskusi ini melalui daring. Sudah hadir Mas Ridwan Habib selaku pengamat terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ridwan. Nanti akan bergabung dengan kita yang sudah siap untuk juga memberikan pandangannya dan ulasannya adalah Bapak Bekto Suprapto, Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, Kadensus Anti Teror 88 2004 hingga 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bekto. Selamat malam, waalaikumsalam. Baik, sebelum nanti kita dengarkan pandangan Pak Bekto, tapi mungkin Mas Aziz bisa cerita terlebih dahulu. Bagaimana kondisi Pak Munarman saat ini? Ya, kondisinya sampai saat ini masih belum bisa ditemui oleh pihak kuasa hukum dan ini jadi perhatian kita juga karena kan atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia kita membutuhkan kepastian untuk bertemu dengan beliau dan juga beliau memiliki hak gitu kan. Memang menurut yurisdiksi terkait ketentuan perundang-undangan terorisme ada hal-hal yang memang lex spesialis. Akan tetapi setiap ketentuan di situ harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sekarang kami mempertanyakan hak asasi manusia model apa yang dijunjung ketika seseorang yang statusnya masih presumption of innocence ada asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan lalu diperlakukan tidak dapat bertemu dengan kuasa hukumnya dan juga mempertahankan hak-hak hukumnya untuk berkonsultasi dengan pihak kuasa hukumnya seperti itu yang kita masih akan usahakan untuk dapat bisa bertemu dengan beliau. Berbicara mengenai hak asasi ini juga yang saya dengar adalah yang saya tahu Mas Aziz menyoroti bagaimana proses penangkapan dari Pak Munarman ini, termasuk saat proses dibawa ke kantor polisi atau Polda Metro Jaya dengan mata tertutup. Jadi dari kami kuasa hukum dan pihak keluarga juga menyayangkan dan menyesalkan harus sampai seperti itu. Jadi beliau ini bukan koruptor yang makan duit rakyat triliunan sampai habis seperti itu. Bukan juga pembunuh berdarah dingin, bukan juga separatis yang membunuhi aparat di daerah-daerah mana seperti itu kan. Beliau ini anak bangsa yang memiliki hak Beliau ini warga negara Indonesia. Kalau misalnya hak-haknya tidak diperhatikan, apalagi tadi proses penangkapannya seperti itu kan, beliau ini sebenarnya dipanggil patut saja, klarifikasi kah, seperti Mas Ridwan Habib beberapa kali dalam statement di media dipanggil klarifikasi kah, kemudian dipanggil untuk penyidikan kah, pasti datang kok. Beberapa kali ada kasus Pak Munarman kan,
yang sudah-sudah beliau datang kok, bahkan datang mendatangi kepolisian seperti itu. Tidak ada kamusnya melarikan diri seperti itu. Jadi apa namanya dipanggil secara patut akan datang. Ini pakai dijemput, kemudian ditangkap, ditahan, diseret-seret, kemudian tidak sempat menggunakan alas kaki, kemudian matanya tertutup gitu kan. Artinya apa namanya menurut kami ini presiden buruk lagi-lagi untuk penegakan hak asasi manusia. Tapi kemudian ada informasi juga yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan begitu, kenapa hal itu seperti itu terjadi? Karena Pak Munarman sendiri tidak kooperatif, kemudian melawan. Tapi mungkin nanti Mas Aziz bisa berikan keterangan ini, termasuk juga Mas Aziz bisa berikan informasi kepada kami mengenai barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Kita akan menuju kepada Pak Bekto terlebih dahulu. Pak Bekto, apa yang bisa Anda dapatkan informasi mengenai hal ini? Penangkapan dari Pak Munarman karena diduga terkait dengan tindakan terorisme, diduga menyimpan informasi, kemudian juga terlibat dengan baiat. Dan proses penangkapannya itu juga disorot seperti Mas Aziz katakan tadi. Di mana hak asasinya? Silakan Pak Bekto. Menarik sekali. Banyak orang bertanya kepada saya, mengapa Munarman tidak ditangkap oleh Densus? Banyak orang sudah memantau bagaimana sepak terjang Munarman yang sudah ikut menghadiri proses baiat kepada ISIS, teroris internasional. Masyarakat paham bagaimana baiat ini dilakukan, baik itu tahun 2014 di Jakarta, di Medan, di Makassar ya, Jakarta dan Makassar tahun 2015. Orang-orang pada bertanya, kapan itu, kapan? Saya jawab sabar ya. Ini penegakan hukum. Jadi proses penegakan hukum itu harus betul-betul hati-hati karena Munarman ini adalah aktivis, dia juga lawyer, dia sangat paham haknya. Terkait dengan hak asasi manusia itu oleh undang-undang, oleh KUHAP itu dijabarkan di dalam hak-hak tersangka. Ya, jadi selama hak tersangka itu diberikan itu tidak masalah. Hak tersangka bagaimana di dalam undang-undang teroris itu saja diikuti ya. Tadi kalau Mas Aziz Januar bilang wah ini kan praduga tidak bersalah, saya luruskan, polisi itu di dalam bertindak menggunakan praduga bersalah, bukan praduga tidak bersalah. Kalau memakai praduga tidak bersalah nggak berani nangkap. Saya sangat yakin bahwa Densus itu sudah punya bukti yang sangat lengkap. Kalau Mas Aziz selaku lawyer, ini menjadi peluru kalau ada yang dilanggar sama polisi, segera ajukan pra peradilan. Densus, ya, Polri sudah sangat siap, ya, disilahkan. Polisi bertindak sesuai dengan undang-undang, tidak bisa tidak, ya. Kalau ada kekurangan, proses melalui salurannya itu pra peradilan. Ya. Kalau tadi dibilang nggak mungkin Munarman itu terlibat dan sebagainya, kita lihat aja perangainya, bagaimana di televisi nyiram muka orang dengan dengan secangkir teh dan sebagainya. Itu makanya proses penangkapannya pun juga harus disesuaikan dengan perangai dari Munarman itu sendiri. Baik, jadi Pak Bekto sendiri sepertinya tidak kaget ya Pak ketika mendengar berita atau melihat berita mengenai penangkapan Pak Munarman ini kemarin. Sudah terpantau begitu. Mungkin kita akan perdalam lagi informasi mengenai hal ini Pak Bekto, termasuk juga tadi mengenai proses penangkapan, karena Mas Aziz juga bercerita bagaimana kemudian Pak Munarman itu ditutup matanya ketika sampai ataupun dijemput kemudian diantar menuju Polda Metro Jaya. Tapi nanti Pak, kita akan jeda sejenak Mas Aziz, kita akan istirahat dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.